Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memasuki acara ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang-Mu, kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan untuk minggu kita pada hari ini diambil dari titah yang keempat serta artinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk minggu kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca secara responsoria. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama mengucapkannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di ayat yang ketiga kita sama-sama mengucapkannya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian epistel untuk minggu kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku sesat
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 30 Januari 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Epifanias. Topik minggu dipanggil untuk mengasihi. Nomor 2, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Nomor 3, kebaktian minggu tanggal 6 Februari 2022, kita lihat di acara kita. Nomor 4, kebaktian pembuka. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diadakan kebaktian pembuka yang bertempat di gereja, dilaksanakan pukul 20 WIB. Nomor 5, katenisasi CD. Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 masuk kembali kelas katekisasi CD atau Parguru Malua, masuk pukul 17 WIB. Nomor 6, warta pemberkatan nikah, warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Midu Gultom, anak dari Bapak Effendi Gultom almarhum, Ibu Esmina Boru Tapu Bolon. Alamat Jalan Dongkal RT 4 RT RW 3 nomor 35 Kelurahan Sukatani Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Galatia. Dengan tunangannya Ruth Rosalina Boru Pardede, putri dari Bapak Manganar Pardede, Ibu Herta Boru Sinaga. Alamat Kampung Sindakarsa RT 1 RW 10 Tapos Depok. Jemaat GPIB Pancaran Kasih. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 masuk pukul 9 WIB. Nomor 7, jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat gereja kita nama Erwin Sahat Sianipar Boru Marpaung beserta 2 anaknya. Alamat Jalan Kapitan Raya nomor 4 RT 4 RW 10 Sukatani Tapos Depok. Pindah dari gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini masuk sektor Efesus. Kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih, persilakan duduk. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat gereja kita Budi Hartono Lubang Gaul, Ibu Boru Siregar,
pindah dari HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Bekasi, masuk sektor Galatia. Kalau ada, kami persilakan berdiri. Terima kasih. Nomor 8, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, yaitu Bapak Hubungan Manalu, lahir tanggal 8 Maret 1969, meninggal tanggal 27 Januari 2022, tutup usia 53 tahun. Suami dari Ibu Rosmawati Borugultom, alamat Perum Jaya, Balai Kapling 62, nomor 49, Cilangkap, sektor Bethlehem. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Nomor 9, bantuan sosial. Gereja kita menyediakan bantuan sosial untuk jemaat gereja kita yang layak mendapatkan bantuan di bulan Februari 2022. Sudah diterima 5 karung beras dari keluarga Nyonya Panggabean Burumanik dari sektor Kolose. Karena itu, untuk jemaat gereja kita yang ingin ikut berpartisipasi memenuhi kegiatan bantuan sosial, gereja kita siap menerimanya. Bisa disampaikan melalui situs sektor kita masing-masing. Nomor 10, periodisasi seksi. Sesuai aturan peraturan gereja HKBP, sudah pada waktunya untuk setiap seksi yang ada di bawah Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia untuk melakukan periodisasi. Karena itu dihimbau kepada seluruh dewan melakukan periodisasi sekaligus melengkapi seksi-seksi yang ada di bawah dewan. Dilaksanakan mulai bulan Februari sampai bulan Juni. Nomor 11, kegiatan kategorial atau punguan. Kegiatan kategorial punguan yang ada di gereja kita bisa dilaksanakan kembali seperti biasa, mengikuti prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut kegiatan acaranya. A. Seluruh kategorial bisa melakukan kegiatan PA di gereja secara tatap muka maksimal sampai pukul 21 WIB. B. Satu kategorial core bisa mengisi setiap kebaktian minggu di minggu 7.30, jam 10, jam 15 WIB. Bisa dilakukan roster untuk mengisi core setiap minggu. C. Kebaktian sektor akan diadakan tatap muka dan live streaming. Akan dicawakkan 3 sektor setiap minggu yang menghadiri kebaktian sektor secara tatap muka di gereja. Nomor 12, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhadado sektornya masing-masing. Nomor 13, iuran diakoni sosial. Sesuai dengan keputusan pada rapat huria untuk diakoni sosial gereja kita di tahun 2022 telah ditetapkan iuran diakoni sosial sebesar Rp25.000 per bulan per kakak. Bisa kita sampaikan melalui situs sektor dan kita masing-masing. Nomor 14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di tanggal 23 Januari 2022 sebanyak 561 orang. Nomor 15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 24 sampai tanggal 30 Januari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun kehidupmu ditambah. Nomor 16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 5 kakak dengan jumlah 1.800.000.
persembahan diakoni sosial, jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu 3 kakak sebanyak Rp650.000. Keuangan huria, kehuria Rp9.019.000, pembangunan Rp2.418.000, pusat Rp1.187.000, amplop resort Rp3.166.000. Jumlah keuangan yang masuk minggu ini Rp15.790.000. Kami ulangi, Rp15.790.000. Warta tambahan, acara penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga J. Siagian Boru Sagala almarhum di sektor kanan. Acara tersebut dilaksanakan pukul 12 WIB. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan A untuk kuria dan 1B untuk pembangunan. Dengan firman-Mu penuhi hati.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kelas 1 SMA meminta kepada bapaknya supaya dibelikan mobil. Bapaknya memang kaya, tidaklah sulit bagi si bapak untuk membelikan mobil kepada anaknya. Tapi menurutnya itu belum saatnya karena dia masih sekolah. Tapi si anak ini merengek-rengek kepada ayahnya meminta supaya mobil itu dibelikan dengan berbagai alasan. Akhirnya si bapak mengalah, dia mau untuk membelikan mobil itu, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si anak harus giat belajar, di akhir semester harus memiliki nilai rata-rata 8 di rapornya. Syarat kedua, si anak harus rajin beribadah, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, karena dia susah sekali disuruh memangkas rambutnya yang sudah gondrong, si ayah memberi syarat ketiga, dia harus memangkas rambutnya. Si anak dengan semangat mengiyakan syarat yang diberikan oleh ayahnya, dengan harapan dia akan memperoleh mobil setelah itu. Singkat cerita, dia belajar dengan giat, dia membaca firman setiap hari, dia rajin beribadah, bahkan dia sering menonton film tokoh-tokoh Alkitab. Hingga akhirnya di akhir semester dia memperoleh nilai rata-rata 8,7 di rapornya, memenuhi bahkan lebih dari syarat yang ditentukan oleh ayah. Kemudian yang kedua, kerajinannya beribadah, keseriusannya membaca firman Tuhan setiap hari, dan keseriusannya menonton film tokoh-tokoh Alkitab itu benar-benar sudah disaksikan ayahnya. Maka dia meminta ayahnya, Pak, belikanlah mobil itu. Si bapak senang melihat dia memperoleh nilai rata-rata 8,7, dia rajin membaca Alkitab setiap hari. Tapi si ayah bertanya, kau belum memangkas rambutmu, itu syarat ketiga. Kemudian si anak ini menjawab, Pak, setelah ku baca Alkitab, ku tonton tokoh-tokoh Alkitab, si Musa, si Abraham, si Simpson, sampai ke Tuhan Yesus, ternyata rambutnya gondrong. Ya udah, aku ngikutin mereka nya, Pak. Bapaknya langsung berpikir cepat, jawaban apa yang akan kuberikan, pikir.
Si bapak menjawab, iya betul nak. Memang tokoh-tokoh itu disaksikan memiliki rambut yang gondrong. Tapi jangan lupa, Musa, Abraham, Simpson, dan Yesus, kalau bepergian kemana-mana mereka itu jalan kaki. Ikuti juga lah itu, kata bapak. Akhirnya ya tidak jadi dibelikan mobil itu. Bapak ibu saudari yang mau kita lihat dari kisah itu ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah jangan setengah-setengah hati melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Lihatlah si anak, dia hanya memenuhi 2 syarat. Syarat ketiga dia abaikan, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Nilai yang kedua, jangan cari banyak alasan untuk tidak melakukan tugas yang diberikan kepadamu. Si anak cari alasan, sok-sokan dia alkitabiah memberi jawaban kepada ayahnya, akhirnya kena juga. Dia tidak menerima apa-apa. Maka yang paling terbaik adalah dengarkan, lakukan tugas yang diberikan kepadamu sebaik mungkin, semampu dayamu. Bapak ibu saudari yang dikasihi Kristus, sesungguhnya kita semua ada hari ini adalah dalam kerangka panggilan dari Tuhan. Semua kita ini dipanggil oleh Allah. Ini yang disebut dengan vocatio Dei, panggilan Allah. Memang dalam panggilan ini ada 2 bagian atau 2 jenis. Ada yang disebut dengan vocatio spesialis, ada vocatio generalis. Vocatio spesialis itu yang diberikan kepada pendeta, sintua, atau parhalado. Vocatio generalis itu kepada semua jemaat dalam pekerjaan yang bapak, ibu, saudara-saudari geluti saat ini. Itu adalah panggilan dari Allah. Maka semua kita sedang hidup di dalam kerangka panggilan Tuhan Allah kita. Dan panggilan itu adalah dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan Allah. Jadi saya ada hari ini, Bapak Ibu Saudari ada hari ini bukan asal ada, bukan asal hidup, tetapi dalam kerangka panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai ibu, dipanggil sebagai ayah, dipanggil sebagai opung, dipanggil sebagai anak atau cucu, dipanggil dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Maka lakukanlah semuanya itu dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan, mewujudkan atau menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Maka mulailah, lakukanlah, dan hadapilah kehidupan dalam kerangka memenuhi panggilan Tuhan. Apapun isinya, apapun kerumitannya, apapun kesulitan dalam hidupmu, semua itu dalam rangka panggilan Tuhan. Bahkan kematian sekalipun itu adalah dalam rangka kematian Tuhan, kepanggilan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal kita sering menyebut dia telah dipanggil oleh Tuhan. Maka kematian pun bagi orang percaya adalah panggilan. Maka kamu ada hingga hari ini adalah dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan. Kita ada pada hari ini karena Allah belum selesai dengan kita. Dia mau melihat kita melakukan tugas perutusan, tugas panggilan yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Mengenai panggilan, di ayat 4a itu sudah sangat jelas. Firman Tuhan datang kepada aku. Subjek dari panggilan adalah Allah. Bukan karena kita, Tuhan panggillah aku, bukan. Tapi Tuhan atas inisiatifnya sendiri yang datang kepada Yeremia, memanggil Yeremia, berfirman kepada Yeremia. Sekali lagi, subjek panggilan adalah Tuhan Allah. Dia yang pertama sekali membuka panggilan, bukan kita yang memanggil dia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilan kita masing-masing. Panggilan kita itu sangat khusus dan unik. Sama dengan yang sampai kepada panggilan kepada Yeremia. Di ayat 5 menjadi kunci panggilannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
panggilan itu dikemas dalam kerahiman. Ini mau menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, keintiman. Intim, seintim rahim dengan janin, demikianlah keintiman Tuhan si pemanggil dengan kita yang dipanggil. Janin bisa hidup hanya di dalam rahim. Demikian halnya kita bisa hidup melakukan tugas perutusan dan panggilan kita masing-masing hanya di dalam Tuhan Sang Rahim itu. Kita sebagai janin tidak bisa lepas dari rahim. Tidak bisa lepas dari Tuhan Allah kita sebelum waktunya dilahirkan. Kemudian dikemas dalam kerahiman ini, kita tahu rahimlah yang memberi kepada janin. Janin tidak pernah memberi kepada rahim. Si pemanggillah yang memberi kita kemampuan untuk melakukan tugas atau perutusan. Kita tidak pernah memberi apa-apa. Dengan demikian, jangan pernah berpikir ketika engkau bisa melayani, kau berkata sudah terlalu banyak yang kau perbuat kepada Tuhan. Kalau kau bisa bekerja atau melayani di gereja, jangan menganggap bahwa kau sudah terlalu banyak berbuat di gereja itu. Semua itu kita terima dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita ini tidak ada apa-apa. Maka adalah salah betul kalau ada orang membangga-banggakan. Audo nama bangu gereja ini. Sia keluarga nawi do pitune julu ni gereja ini. Ola solomoro hana to paditai ucap pitu nami do ini. Dia merasa itu dari dia. Padahal kita lihat dalam makna panggilan itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita dapat berbuat sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah karena Tuhan. Kemudian ada kata rahim dan kandungan. Panggilan itu berada pada titik terdalam dari kehidupan kita. Rahim itu ditempatkan Allah di bagian terdalam dari kita. Maka demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Allah haruslah berada di tempat paling terdalam dari kehidupan kita. Bukan hanya tampak dari luar. Maka tidak cukup hanya saya sudah datang ke gereja, saya sudah berdoa rajin, saya sudah membaca firman, saya sudah berbuat baik. Tidak cukup hanya itu, tetapi seluruh kehidupan, bahkan bagian terdalam dari hidupmu haruslah terhubung dengan Tuhan Allah. Maka rayakanlah panggilanmu. Rayakanlah panggilan itu. Pada umumnya dalam rangka merayakan panggilan ada beberapa hambatan. Sama halnya yang dialami oleh Yeremia. Ada hambatan yang menurut Yeremia membuat dia tidak layak dipanggil. Yang pertama dia berkata, aku tidak pandai berbicara. Hambatan yang kedua dia berkata, aku ini masih muda. Dua hambatan ini memang bisa saja dialami oleh setiap orang dari antara kita yang ada di gereja ini atau yang mengikuti ibadah secara live di rumahnya pada saat ini. Aku tidak pandai berbicara ini boleh kita kategorikan sebagai hambatan yang bisa diubah. Ya kalau tidak pandai berbicara, ya latihan, belajar, nanti bisa pandai berbicara. Itu adalah hambatan yang bisa diubah. Kemudian hambatan yang kedua adalah aku ini masih muda. Ini adalah hambatan yang tidak bisa kita ubah. Tidak bisa sekarang dia masih muda, besok pagi dia sudah tiba-tiba lansia. Itu tidak bisa diubah. Namun demikian, hambatan itu bisa disentuh, dikelola, diatur oleh Tuhan Allah sehingga itu benar-benar bisa dipenuhi. Allah menyemangati Yeremia. Allah menyentuh kekurangan, kelemahan yang ada pada Yeremia. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman, janganlah katakan aku ini masih muda.
Tuhan menyentuh pertama sekali hal yang tidak bisa diubah itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah menjadi orang-orang panggilan yang cengeng. Karena ingat, hambatanmu yang tidak bisa kau ubah sekalipun bisa disentuh oleh Tuhan, bisa dikelola oleh Tuhan, bisa disemangati oleh Tuhan Allah. Maka sekali lagi, rayakanlah panggilanmu. Dengan cara bagaimana? Saya menyimpulkan dengan cara 3 hal berikut. Merayakan panggilan dengan cara 3 hal berikut. Yang pertama, ada kesediaan atau kemauan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk, yang mau diperlengkapi, yang mau diutus. Maka sering sekali misalnya dalam vokasio spesialis mencari seorang sintua, udah amang atau inang, ayolah ikut bergabung jadi sintua. Jawabannya pasti yang pertama, sobo tuh taringuk tu bibelon. Ada petu sih, ada yang tahu tuh sih. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Tuhan mencari orang yang mau dibentuk, yang mau diperlengkapi, yang mau diutus sesuai dengan panggilannya. Maka selagi ada kesempatan saat ini, jangan pernah menunda panggilan. Jangan pernah menunda, bahkan menolak panggilan. Kita mungkin pernah mendengar cerita seorang naposo bulung yang terlihat sangat rajin dan aktif di gereja. Maka penatua merasa dia itu penting dalam peningkatan pelayanan naposo. Maka para penatua yang lain mendekati dia. Masuk maho amang gawe situa tu naposo. Terus dia bilang, nanti dulu lah mang, saya berkeluarga dulu. Setelah dia berkeluarga, penatua itu ingat. Dia dihubungi lagi. Ayolah mang, masuklah. Nanti lah mang, tunggu ada anak dulu. Setelah ada anak, penatua itu ingat lagi, dia dihubungi. Dia jawab, nanti lah mang, anak-anak ini masih kecil-kecil, biar bisa bebas sermon. Setelah anaknya besar, sudah mulai dewasa, penatua itu datang lagi. Dia jawab, nanti lah mang, tunggu ada dulu yang menikah, asa songon nato ngamotik. Setelah anaknya menikah, sintua itu datang lagi. Dia menjawab, tunggu adalah dulu cucuku. Setelah ada cucunya, sintuanya nggak datang lagi memanggil dia. Yang memanggil dia Tuhan Allah. Mati. Jangan pernah menunda panggilan atau menolak panggilan. Hendaknya kita seperti Yesaya ketika dia dipanggil Allah. Yesaya 6 ayat 8 dia berkata, ini aku, utuslah aku. Dalam tugas apapun yang Tuhan karuniakan kepadamu, katakanlah dengan iman, ini aku, utuslah aku. Yang kedua, merayakan panggilan itu harus ada ketaatan. Tidak cukup hanya berkata, saya mau, saya bersedia, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia mau dipilih menjadi panitia, dia bersedia dipilih dalam sebuah organisasi, tapi sampai habis periodenya tidak ada dikerjakan apa-apa. Itu pun tidak baik. Harus ada ketaatan. Dalam ketaatan di sini adalah melakukan tugas panggilan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan seleraku, bukan sesuai dengan keinginanku, bukan sesuai dengan kebiasaan yang kuhidupi, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah gereja ini sering terjadi, dang somal disosongoni. Alai belum tentu sesuai dohot hatani debata. Di ayat 7 ditegaskan, kepada siapapun engkau kuutus engkau pergi ke sana. Apapun yang kau sampaikan itu yang harus kau sampaikan. Jadi merayakan panggilan harus dengan ketaatan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, cara merayakan panggilan itu adalah ada keteguhan hati. Di ayat 8 dikatakan jangan takut. Allah si pemanggil itu kepada Yeremia berkata, jangan kamu takut kepada mereka. Memang pada saat itu situasinya sangat krisis di tengah-tengah Yehuda dan Israel Utara.
Ada ancaman yang besar datang dari Asyur yang hendak menghancurkan mereka. Kehidupan keberimanan orang Yahudi juga sangat bobrok, jauh dari mata Tuhan. Semua berlaku tidak baik di hadapan Tuhan. Maka ini adalah hal yang sangat sulit bagi dia, bagi Yeremia. Dia yang masih muda, setelah kita cari-cari kenapa disebut muda, ternyata usia dia itu belum sampai 20 tahun. Itu sebabnya dia disebut muda pada waktu itu. Belum sampai 20 tahun. Padahal dia harus berhadapan dengan raja-raja di bangsa-bangsa lain, dia harus berhadapan dengan tua-tua Israel, orang-orang yang tua. Maka itu yang membuat dia awalnya merasa, aku ini tidak layak. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu takut kepada mereka. Aku yang akan menyertai engkau dan melepaskan engkau. Ini janji yang sama Tuhan Yesus sebutkan kepada murid-murid ketika murid-murid diutus, pergilah, baptislah mereka. Kemudian Yesus berkata, aku akan senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Maka janji itu juga yang diberikan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu merayakan panggilan harus dengan percaya diri, dengan keteguhan hati. Tuhan menyertai aku, Dia akan melepaskan aku, maka aku tidak takut untuk melakukan tugas perutusan ini. Kemudian kita tahu di ayat 9, Allah melengkapi kekurangan kita. Allah menjamah mulut Yeremia. Persoalan dia yang pertama tadi adalah aku tidak pandai berbicara. Tuhan menyentuh itu, Tuhan memperlengkapi Yeremia. Akhirnya dia memang nanti tampil sebagai nabi yang lugas dalam memberitakan firman, sebagai nabi yang benar berani mengatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk itu. Maka di bagian ketiga ini kita harus memiliki keteguhan hati bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, melepaskan dan memampukan kita melakukan tugas perutusan. Terakhir di ayat 10, tugas panggilan itu adalah mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Kata membangun dan menanam ini, biasanya orang membangun atau menanam itu mulai dari bawah, dari dasar. Dan sebelum ditanam untuk menghasilkan hasil yang baik, yang lama itu harus dicabut, dibinasakan, diruntuhkan. Yang lama yang tidak baik itu harus terlebih dahulu dicabut, dibinasakan, diruntuhkan, baru dibangun dan ditanam supaya hasilnya baik. Jadi tugas panggilan kita tidak boleh dipoles-poles. Kalau menurut tema minggu ini panggilan kita adalah mengasihi, jadi mengasihi itu tidak boleh dipoles-poles. Jangan dipoles-poles. Dari luar kelihatannya saling mengasihi, padahal di dalam saling menusuk, saling mengkhianati, saling membenci satu dengan yang lain. Jangan seperti apa yang diungkapkan oleh upasa Batak, patapak-tapak hudul, pulik-pulik padohan. Kelihatannya saja duduk kompak bersama, seperti saling mengasihi, padahal semua yang duduk bersama ini masih to bisa bereng jone pamakenai ama ngubuknai ban warna-warni in. Duduk bersama, maaf ya Inang, maaf. Orang yang bajunya seragam pun rohanya meragam. Boleh do bajunya seragam, ale ibaga sarohano masih to bisa. Yang mau saya tegaskan, mengasihi jangan dipoles-poles. Kita dipanggil menjadi umat Allah yang boleh mengasihi orang lain sesuai dengan kebenaran Allah. Rasul Paulus berkata tentang kasih itu, lanjutan epistel tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 saya bacakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Akhirnya rayakanlah panggilanmu untuk mengasihi
dengan kemauan, dengan ketaatan, dan dengan keteguhan hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memanggil kami menjadi umat yang percaya. Kami tahu ya Tuhan lewat firman-Mu, Engkau membiarkan kami ada hingga pada hari ini karena Engkau belum selesai dengan kami. Hendak melihat kami mengerjakan tugas panggilan kami dengan sebaik-baiknya. Maka ajarlah kami memakai kesempatan ini dengan baik. Selagi Tuhan memberi napas kehidupan, biarlah kami, seluruh umat-Mu, melakukan tugas panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk setiap hari merayakan panggilan-Mu atas kehidupan kami. Panggilan untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Maka tolonglah kami supaya kami dapat merayakannya dengan kemauan, dengan keyakinan Engkau beserta dengan kami, dan dengan kekuatan yang daripada-Mu untuk melaksanakannya. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Mampukan kami, perlengkapi kami untuk melakukan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu akan ada banyak hambatan, rintangan di tengah-tengah dunia ini, tapi kami percaya jikalau Engkau beserta dengan kami dapat melakukan itu. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, yang dapat bersukacita mengikuti ibadah di gereja, di rumah pada saat ini. Engkaulah yang memenuhi sukacita mereka ya Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, rezeki, dan semangat hidup bagi kehidupan mereka. Jauhkan dari sakit penyakit, terlebih Tuhan dari pandemi COVID yang belum berujung hingga pada hari ini. Malah Tuhan semakin meningkat di akhir-akhir hari ini. Kami memohon kepadamu, tolonglah Engkau yang menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu ini. Dalam setiap aktivitasnya, mereka terlindung Tuhan, tetap dalam keadaan sehat. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul pada hari ini. Engkaulah yang menolong mereka menemukan solusi atas persoalan kehidupannya. Jemaat-Mu yang sedang berduka, Engkaulah yang menghibur mereka. Kami tahu ada rancangan indah, rancangan terbaik yang Engkau rancang dalam kehidupan mereka. Tuhan, 1 minggu ke depan ada banyak hal yang kami kerjakan. Tolonglah seluruh umat-Mu ini supaya dapat melakukan itu dengan mengingat panggilan kami masing-masing. Kami bersyukur pada hari ini jikalau kami boleh beribadah dengan jemaat-Mu yang baru masuk di gereja ini. Kami tahu Engkau juga yang memanggil mereka. Maka biarlah jemaat-Mu ini Tuhan, dua keluarga itu memenuhi panggilan itu dengan bersungguh-sungguh Tuhan menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja ini. Berkati keluarga, pekerjaan, dan seluruh rancangan kehidupan mereka. Tuhan, inilah dua permohonan kami. Terimalah yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Serahkan kepada
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live di rumah masing-masing. Kami seluruh majelis yang bertugas dalam pelayanan ibadah pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.